Omen, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat petang. Alhamdulillah baik, Rama. Alhamdulillah baik ya. Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penanganan dan juga rehabilitasinya, boleh dong dikasih tahu dulu sebenarnya update terkini terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera itu seperti apa sih gambaran besarnya? 2 bulan setelah bencana ini progresnya alhamdulillah baik. Pak Kasatgas, Pak Mendagri, Pak Tito bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Hari ini kegiatan belajar mengajar itu 100% sudah lancar. Oke. Hanya 3% itu memang masih di tenda darurat gitu. Kemudian listrik di Sumatera Barat 100% tersambung, tapi untuk di Sumut dan di Aceh itu masih ada sekitar 1% yang belum tersambung lagi. Nah, kemudian untuk infrastruktur jalan, juga jalan-jalan nasional 100% itu sudah tersambung, tetapi beberapa bagian memang yang menuju ke desa dan lain-lain itu masih perlu untuk proses ya, karena aksesnya agak terhambat begitu. Kemudian pemerintah 100% berjalan, yang agak parah memang di Aceh Tamiang, di sana pemerintahannya 100% lumpuh, tapi Kemendagri mengirimkan praja IPDN. Jadi 1.000 lebih praja dan ASN itu turun ke sana membersihkan, mendampingi ASN sehingga sudah pulih. Jadi hampir semua kantor-kantor di Aceh Tamiang sekarang sudah kembali melayani publik begitu. Iya. Dan yang paling penting adalah 1 bulan lalu itu angka inflasi sangat tinggi sekali di Sumbar, di Sumut, dan di Aceh. Tapi data terakhir kemarin Pak Kasatgas, Pak Tito memimpin rapat inflasi, mengecek ternyata di 3 daerah itu angka belanjanya, angka pertumbuhan ekonominya ini sudah membaik begitu. Jadi artinya dari data statistik 3 daerah ini ekonomi semakin membaik. Ya, ada beberapa daerah seperti Langsa begitu ya, yang memang inflasi masih tinggi karena memang sekarang ini semua daerah ini kalau belanja ke kota Langsa dari Biren, dari Aceh Timur, dari Tamiang, sehingga inflasinya agak tinggi begitu. Jadi, tapi yang ingin kami sampaikan adalah secara keseluruhan progresnya sangat baik. Ekonomi membaik, infrastruktur membaik. Oke. Pak Bima, sebenarnya kita kan tahu bahwa bencana yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di 3 provinsi, pada saat itu kan benar-benar kalau bisa dibilang meluluh lantakan kehidupan masyarakat di sana. Dengan banyaknya progres-progres yang dibuat selama 2 bulan terakhir, ada nggak sih challenge-nya? Bahkan sampai sekarang mungkin bidang-bidang yang mungkin masih perlu banyak diupayakan terkait dengan pemulihannya. Ya, kalau kita lihat kan yang paling terdampak itu di Aceh gitu ya. Nah, di Aceh ini ada banyak desa yang hilang. Jadi artinya dampak dari banjir itu merubah landscape geografis di sana. Yang tadinya sungai tidak lagi menjadi sungai gitu ya. Kemudian yang bukan sungai kemudian menjadi sungai. Kami mendata ada sekitar 300 lebih begitu ya. Angka dari kantor-kantor desa yang terdampak di sana. Jadi di sebagian dari Aceh ini masih PR bagi kita untuk memulihkan kantor-kantor desa, kemudian juga perekonomian di sana. Jadi pasar-pasar itu kalau di Sumut dan di Sumbar itu sudah relatif pulih, tetapi di Aceh ini presentasinya masih agak banyak begitu. Jadi memang kerja keras kita untuk beberapa daerah di Aceh.